Di video kita yang membuat sertifikat banyak dengan Adobe Illustrator dan juga Adobe Photoshop, ada yang nanya nih, kalau dibuat di Affinity Publisher, apa bisa bang? Kalau bisa, tolong tutorial dulu bang. Ya, mari kita buat tutorialnya. Hey guys, selamat datang di Killer bersama saya, Kemal. Lagi-lagi tutorial baru di video baru. Nah, kalau kalian belum nonton video yang ini, gue saranin teman-teman untuk nonton dulu biar nggak bingung secara basicnya. Tapi kalau teman-teman nggak mau nonton, ya udahlah, nggak apa-apa. Secara sederhananya, kalau teman-teman ingin membuat sertifikat banyak seperti itu, dibutuhkan dua komponen. Yang pertama yaitu adalah datanya. Yang kedua yaitu adalah desain sertifikatnya. Nah, pertama-tama kita harus menyiapkan datanya terlebih dahulu. Jadi, datanya ini kita buat di Google Sheet ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal buka Google Sheet aja. Atau kalau teman-teman nggak punya Google Sheet, teman-teman bisa buka di Microsoft Excel. Kemudian teman-teman masukkan data yang ingin dimasukkan ke sertifikatnya. Nah, contohnya di sini kalau sertifikatnya gue cuma nyantumin dua, yaitu nama dan dia sebagai apa. Ceritanya ini tuh lagi kayak panti-pantian gitu lah. Oke, di sini bisa kita lihat kita mempunyai 5 data dari Carup Setiawan sampai Ika Yulianti. Mulai dari panitia hingga peserta. Nah, atasnya itu teman-teman tinggal kasih label aja, nama dan sebagai. Sebenarnya ini bebas ya. Teman-teman mau ngasih nama apa di sini, misalnya ini bisa jadi nama lengkap. Kemudian yang ini adalah title, misalnya begitu. Nah, kemudian kita harus mengekspornya ke bentuk CSV. Caranya tinggal ke file, kemudian download kalau di sini ya. Dan kita pilih yang CSV atau comma separated value. Nah, format ini sama seperti di video sebelumnya, ya kan? Masih ingat kan? Oke, kita klik comma separated value, lalu kita pilih tempat untuk menyimpannya. Nah, setelah terdownload, kita langsung buka Affinity Publisher-nya. Oh iya, versi Affinity Publisher yang kita pakai yaitu adalah versi 1.1. Jadi jangan khawatir, pengguna Affinity Publisher versi 1. Nah, ini kita sudah di Affinity Publisher ya teman-teman ya. Dan desain ini anggap aja kita udah punya desainnya seperti ini. Kalau teman-teman ingin buat desain sendiri atau memasukkan desain sendiri, itu boleh banget. Tapi ini contohnya kita mengambil desain di FreePik. Kemudian kita harus membuat text box sesuai dengan jumlah kolom yang tadi kita masukkan. Tadi kan kita masukin 2 ya, nama dan juga title. Nah, sekarang kita buat text boxnya untuk masing-masing kolom tersebut. Jadi kita pilih di sebelah sini. Ini adalah frame text tool. Terus kemudian kita klik and drag. Contoh seperti ini. Ini adalah bagian nama. Terus ini kita isi itu ya. Contoh dulu. Ini teks untuk nama. Kemudian kita buat lagi di bagian bawah. Ini untuk titelnya. Ini kolom untuk title. Nah, kemudian kita format atau kita rubah dulu nih si teksnya. Ini kan teksnya masih B aja gitu ya. Kita rubah dulu supaya dia lebih keren. Contoh di sini kita rubah fontnya menjadi Helvetica. Kita cari yang paling gampang yaitu Helvetica. Kalau teman-teman nggak punya font Helvetica, mau diganti apapun sebenarnya ya boleh-boleh aja sih. Oke, kemudian kita buat dia jadi di tengah dan ukurannya kita perbesar. Misal jadi 24 dan juga pilihannya ini jadi bold biar lebih kelihatan. Lalu teman-teman yang perlu diperhatikan biar si teksnya ini dia nggak ada di posisi bawah atau di posisi atas gitu ya. Jadi ya biar visualnya lebih rapi, kita buat dia di center tengah. Caranya kita ke sini, kemudian kita pilih center vertically. Jadi dia nanti teksnya ada di tengah-tengah sini di antara text box itu. Kemudian kita akan memasukkan si data-data yang kita download di CSV tadi ke dalam Affinity Publisher. Caranya gimana? Kita ke dokumen, kemudian kita pilih Data Merge Manager. Oke, ini sudah keluar ya. Terus kemudian kita pilih di bagian sini. Ini new file, add data merge source. Jadi kita memasukkan si data CSV tadi ke dalam file Affinity Publisher kita. Kita pilih file kita tadi, yang ini, CSV tadi. Kemudian kita klik open. Nah, bisa dilihat ya, data tadi sudah masuk ke Affinity Publisher kita. Tapi belum bisa kita pakai. Karena kenapa? Karena kita perlu membuat si desain ini bisa membaca data kita. Caranya bagaimana? Caranya kita tinggal ke bagian teks. Di atas sini, lalu kita klik insert, fields, lalu more. Nah, ini ya, sudah muncul window field baru. Kemudian kita lihat di bawah sini ada data merge APK learn sesuai dengan nama CSV yang sudah kita upload tadi. Kemudian kita masukkan si nama lengkap dan title ini ke dalam desain kita. Cari gimana? Kita klik 2 kali desain kita pencet
Command A atau Ctrl A untuk menyeleksi semua teks, lalu kita klik 2 kali nama lengkap. Plep, dia akan seperti ini. Dan kita lakukan hal yang sama untuk di bagian title. Slip. Nah, kalau sudah begini, desain kita bisa membaca data yang kita masukkan tadi dengan format CSV. Caranya kita tahu gimana bang? Gampang. Kita tinggal klik preview bagian sini, preview with record. Nah, baru kita bisa ngeliatnya. Tada! Cap Setiawan sebagai panitia, kita next. Embuh Widodo sebagai peserta. Oke. Dan Tiara Puspita sebagai pembicara, lalu Kania Uyaina sebagai pembicara. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik generate untuk memisahkan dia di page yang berbeda, sehingga kita bisa mengekspornya satu persatu. Kita klik export dan tada! Loh, nggak kelihatan. Nah, ini nih, bisa dilihat kan? Karena data kita tadi ada 5, maka dia akan terekspor menjadi 5 page. Begitu juga kalau data kita ada 10, 15, dan 20. Lalu bang, kalau untuk mengekspornya gimana ya? Nah, untuk ekspornya gampang banget teman-teman. Teman-teman tinggal ke bagian file, kemudian pilih export. Lalu kita pilih deh pengen format apa. Contohnya kita akan buat 2 contoh, yaitu JPG, dan juga PDF. Oke, kita pilih yang JPG. Lalu kita pilih kualitasnya, dan ini adalah ukurannya. Misalnya ya kita biarkan dia default, kecuali kualitas kita beri dia 100%. Lalu areanya kita pilih all page. Oke, biar mengekspor seluruh page-nya satu persatu. Kalau teman-teman pilih yang all spread, itu berarti page 2 dan 3 akan digabung, dan juga page 4 dan 5 akan digabung. Jadi kita pilih all page, lalu kita klik export, dan kita pilih lokasinya, dan kita pilih save. Tada, sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Tada, nih bisa dilihat ya, dia sudah terekspor satu persatu dengan format JPG. Lalu kalau ingin format PDF gimana bang? Sama dong kayak tadi. Enggak. Untuk format PDF agar bisa terpisah masing-masing satu file, satu sertifikat, itu agak berbeda. Dan di sini kita membutuhkan Affinity Designer. Jadi bagi teman-teman yang tidak punya Affinity Designer bisa skip aja. Caranya kita ekspor dulu dia ke bentuk PDF. Jadi kita ekspor seperti biasa. Pilih PDF, kemudian kita pilih digital, terus ini pilihnya all page biar dia terpisah di masing-masing page tapi masih dalam satu PDF. Kemudian kita klik export, oke. Lalu kita buka file tersebut di Affinity Designer. Ini yang tadi ya filenya. Kita klik kanan, open with Affinity Designer. Nah, setelah terbuka, kita pilih load all page ya, biar semua page-nya masuk. Kemudian kita klik open. Oke, di sini semua page-nya sudah masuk. Gue baru sadar sesuatu. Di sini fontnya agak aneh kan ya, agak berantakan gitu sih, teksnya nggak kebaca. Ini itu gara-gara si fontnya teman-teman ya. Jadi kan kita tadi pakai Helvetica. Nah, ketika dia dibuka di Affinity Designer dia seperti ini. Tapi tadi gue coba untuk ganti fontnya, misalnya bukan jadi pakai Helvetica, misalnya pakai Arial atau dan lain sebagainya. Itu hasilnya nggak kayak gini ya. Itu normal aja. Jadi abaikan aja kayak gini. Oke. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita masuk ke export persona. Lalu kita ke bagian layers. Kemudian kita seleksi semua layernya ini. Lalu kita pilih create slice. Nah, setelah itu kita tinggal mengekspor si masing-masing slice-nya ini. Caranya adalah kita ke bagian slice. Nah, lalu kita rubah presetnya di atas ini atau file formatnya di atas ini sebagai PDF yang digital small size biar ukurannya kecil. Lalu kita pilih atau kita centang page mana yang ingin kita ekspor atau slice mana yang ingin kita ekspor. Di sini bisa kelihatan ya, page 1 sampai page 5. Lalu setelah sudah, kita pilih export slice dan kita pilih lokasi tempat kita mengekspornya. Dan kita klik export. Nah, bisa lihat kan, sudah ada 5 file PDF terpisah untuk masing-masing sertifikat. Nih, kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia cara membuat banyak sertifikat di Affinity Publisher. Semoga menjawab ya untuk Aditya Pratama. Kalau kamu punya pertanyaan lainnya, boleh dong langsung tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Sekian videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!